Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dewi Firmania, di belakang 001 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen bab 9, yaitu keamanan informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keamanan informasi sendiri. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi yang pertama, kerahasiaan, melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management. Aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dapat dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana tersebut. Yang selanjutnya adalah keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Selanjutnya adalah tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan, maka dari itu sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Yang selanjutnya adalah jenis ancaman. Program yang tidak diharapkan oleh pemilik yang dapat menyerang sistem yaitu ada virus, worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Yang selanjutnya adalah resiko. Resiko adalah resiko keamanan informasi atau information security risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Yang selanjutnya adalah pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seorang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak berfungsi. Yang ketiga, ada modifikasi yang tidak terotorisasi adalah perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan dan tanpa disadari menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Persoalan e-commerce. Menurut survei Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para partil e-commerce. Untuk itu, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama adalah memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enskripsi pada data disimpan, melakukan enskripsi pada data yang terkirim, menggunakan dan memperbarui peranti lunak, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah manajemen resiko. Mengidentifikasi resiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, menyadari resikonya, menentukan tingkatan dampak perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut, dan tingkat keparahan. Kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama
adalah fase pertama, yaitu inisiasi proyek. Fase kedua, penyusunan kebijakan. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Fase 4, kesadaran edukasi. Fase 5 adalah penyebarluasan kebijakan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk 1. Keamanan sistem informasi, 2. Pengendalian akses sistem, 3. Keamanan personel, 4. Keamanan lingkungan dan fisik, dan yang lainnya. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pengendalian teknis, di mana pengertiannya adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem yang dibuat oleh penyusunan sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang selanjutnya adalah pengendalian akses. Dilakukan melalui 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, otorisasi pengguna. Identifikasi dan autentikasi memanfaatkan profil pengguna, otorisasi memanfaatkan file pengendalian akses. Sistem deteksi gangguan mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Adalah salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus. Firewall adalah peningkatan ketiga, adalah membangun dinding pelindung. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dari internet. 3 jenis firewall. Yang pertama adalah firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, firewall tingkat aplikasi. Pengendalian kriptografis data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi. Pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Pengendalian fisik ada 2, yaitu pengendalian formal dan non-formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan. Dan pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi serta program membangun manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketika jenis pengendalian tersebut dapat mengharuskan biaya, dan demikian keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Yang selanjutnya adalah sertifikasi profesional. Profesi TI menawarkan program sertifikasi, ada 3 contoh. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan yang ketiga adalah Institut SANS. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis. Awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana, namun istilah yang lebih positif adalah perencanaan kontingensi. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi. Terdapat sub-rencana yang umum. Yang pertama adalah rencana darurat, rencana cadangan. Rencana cadangan dapat diperoleh melalui redundansi, peranti keras, peranti lunak, dan data dipublikasi. Keberagaman, sumber daya informasi tidak dipasang di tempat yang sama. Selanjutnya mobilitas. Yang ketiga adalah rencana catatan penting. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan yang besar. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.